Kalau tuan memanjat kelapa, cukup jatuhkan yang tua-tua. Bekerjalah setekun-tekunnya dan berdoalah sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi dan menyapa teman-teman lagi. Nah, kali ini tuh aku awali kegiatan aku dengan aku tuh bersih-bersih di dapur ya teman-teman. Tuh juga aku sekalian ngangetin lauk yang kemarin tuh masih ada sisa sedikit. Dan di sini aku lanjutin buat beresin cucian piring aku yang udah aku cuci kemarin sore. Jadi baru sempet aku beresin sekarang ini. Oh iya teman-teman semuanya, untuk kalian yang sebelumnya itu udah minta disapa, itu udah aku sapa ya di video aku yang kemarin beberapa video yang lewat gitu ya, 2 apa 3 video yang lewat gitu teman-teman. Itu aku nyapanya sengaja nggak di awal video, aku sengaja nyapanya itu agak di akhiran video gitu ya, agar aku tuh tahu kalian tuh nonton sampai akhir atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu yang udah minta disapa gitu ya, terus ngerasa belum aku sapa-sapa, itu boleh juga kalian tulis di kolom komen ya teman-teman. Insya Allah di next video aku bakalan sapa-sapa lagi. Nah, di awal video ini sambil kalian lagi ngikutin kegiatan aku juga mau sekalian nih jawab pertanyaan dari kalian semua ya. Jadi kemarin tuh ada yang nanya sama aku, Bun, pulang kampungnya kemana gitu ya. Sebenarnya sih aku udah jawab teman-teman di video-video aku. Cuman kayak masih selalu ada yang nanya gitu ya. Mungkin mungkin kemarin itu belum pada nonton gitu video-video aku. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, aku jawab lagi. Aku pulang kampungnya itu ke Pasaman Timur ya teman-teman. Terus juga ada yang nanya berapa jam dari sini ke Pasaman Timur dan pulangnya itu naik apa. Jadi kalau misalnya ditanya berapa jam itu sekitar berapa ya, 8 sampai 10 jam kali ya teman-teman untuk pulang kampung gitu. Karena biasanya kalau berangkatnya di sini tuh malam, nyampenya itu subuh teman-teman. Kalau misalnya berangkat dari sini tuh dari jam berapa ya, kayak jam 8 mungkin ya, jam 8 atau jam 10 malam gitu ya teman-teman. Kayaknya nyampenya itu subuh gitu teman-teman di sana. Dan kalau misalnya aku itu pulang ke sana itu biasanya sih menggunakan travel ya teman-teman, karena kalau misalnya pakai motor itu nggak mungkin banget. Apalagi kan aku bawa anak kembar ya, gimana gitu ya teman-teman. Motornya juga, aku kan motornya juga nggak terlalu bagus. Motor aku itu juga sering rusak gitu loh teman-teman. Kalau mau dipakai jalan jauh itu nggak meyakinkan. Terus juga Pak suami tidak menguasai medan ya teman-teman, tidak menguasai perjalanan gitu ya. Takutnya nanti malah kenapa-kenapa. Apalagi aku pulang ke Sumbar teman-teman dan akan melewati Kelok 9. Kalian tahu dong ya Kelok 9. Nah, itu kan jalannya tuh benar-benar curam-curam banget ya teman-teman tikungannya. Nah, kalau misalnya kita tidak menguasai medan atau tidak menguasai jalan, takutnya itu malah jadi bahaya gitu. Tapi sih teman-teman, aku belum pasti ya pulang itu pakai travel atau gimana sih nanti, karena memang aku masih nunggu juga keputusan dari abang sepupu aku ya teman-teman. Jadi beliau itu juga ada rencana mau pulang, dan kalau misalnya mereka itu pulang gitu ya, kadang tuh suka bawa mobil gitu loh teman-teman, mobil dari perusahaan. Cuman mobilnya itu bukan mobil sedan gitu ya, tapi mobil L300. Nah, itu aku suka banget tuh teman-teman kalau pulang kampung pakai mobil itu. Biasanya suka pakai tenda gitu ya teman-teman, terus pakai kasur gitu di dalamnya. Pokoknya lebih enak aja sih gitu ya, berasa lebih luas gitu. Cuman ya nggak tahu sih teman-teman, lihat nanti aja deh gimana. Dan kalau misalnya masalah di kampung, apakah aku bakalan record video atau enggak, itu belum tahu ya teman-teman, nggak bisa aku pastikan. Karena ya gitu deh teman-teman, terkadang kan kita itu yang udah lama nggak pulang kampung, terus tiba-tiba kita itu pulang kampung, kadang kita itu pengen benar-benar menikmati waktu bersama keluarga kayak gitu ya. Cuman ya kalau misalnya nanti itu memang aku tuh kepikiran buat nge-record gitu ya, aku bakal usahain ya teman-teman ya, walaupun dapat sedikit aja gitu ya, biar menghilangkan rasa keponya kalian juga. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ngedoain supaya mudik aku lancar, dan selalu mendoakan kesehatan aku dan juga keluarga aku ya. Semoga doa-doa terbaik akan kembali kepada yang mendoakan. Amin. Nah teman-teman, setelah tadi aku bersih-bersih dapur, udah ngepel juga, dapur udah rapi. Di sini aku lanjutin buat ngejemurin pakaian. Dan alhamdulillah nih teman-teman, pakaian aku ini kayaknya bakalan cepat kering deh ya, karena itu cuacanya kalian bisa lihat itu panas banget. Pokoknya sekarang itu ya, kalau di tempat aku tuh masya Allah sering banget ya teman-teman, cuaca itu yang benar-benar cetar banget. Bahkan kayak di siang hari teman-teman, itu kayak aku tuh nggak kuat banget kalau misalnya mau tidur siang, karena beneran panas banget gitu.
Aku bahkan sempat kepikiran pengen beli kipas lagi gitu ya, tapi kan sekarang aku lagi lagi banyak keperluan gitu ya teman-teman, belum lagi mau pulang kampung, mau mudik gitu kan. Jadi ya uangnya ditahan-tahanin dulu lah ya. Ntar kalau misalnya memang pas habis pulang kampung ada duitnya baru deh aku beli kayaknya ya teman-teman, karena beneran nggak tahan banget kipas itu cuma satu dan nggak bisa dipindah-pindah gitu ya. Pengennya tuh punya kipas satu lagi teman-teman, biar agak legaan gitu ya kalau misalnya mau tidur siang itu nggak cuman di kamar doang gitu ya, di ruang serbaguna juga bisa tidur atau di teras, karena kadang tuh di siang hari enak tuh tidur di teras gitu ya teman-teman. Tapi ya tetap teman-teman masih butuh kipas angin gitu ya, karena anginnya tuh nggak terlalu kenceng banget kalau di teras di siang hari, tapi kalau udah agak sore baru sih kenceng anginnya. Oke, lanjut nih teman-teman, aku tuh mau bersih-bersih kamar ya niatnya gitu ya, cuman pengen ganti spray doang gitu. Malah teman-teman pas aku udah ganti spray gitu ya, terbesit lah di hati dan pikiran aku pengen ngerubah ini posisi kamar. Masya Allah. Ya kalau misalnya aku tuh puasa ya teman-teman, bukannya aku tuh malah makin capek dan makin menjaga tenaga gitu ya, enggak ya. Malah aku tuh justru kayak lebih terpancing gitu loh teman-teman untuk untuk kayak lebih beraktivitas lebih ekstra gitu. Karena menurut aku semakin aku banyak kegiatan, maka hari itu makin nggak terasa gitu ya, tiba-tiba udah sore aja gitu teman-teman. Jadi kayak aku tuh seneng banget gitu loh teman-teman, kalau misalnya pas lagi berpuasa itu banyak kegiatan kayak geser-geser lah, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain itu aku seneng banget. Apalagi kalau misalnya udah geser-geser gitu ya teman-teman, terkadang itu suka bener-bener bikin puas di hati dan bener-bener bikin bikin seneng gitu loh teman-teman. Karena aku tuh gitu, kalau misalnya ngerjain apa-apa itu yang aku pikirin itu ntar capek, bukan gitu ya teman-teman, tapi aku tuh mikirin ntar aku bakalan puas gitu ya ngelihat hasilnya gitu. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau kameranya itu goyang-goyang, karena ya gitu deh kadang disenggol sama anak-anak juga gitu ya. Nah di sini tuh sampahnya juga udah lumayan banyak nih teman-teman, ya maklum lah ya teman-teman, kalau misalnya punya anak kecil itu terkadang mainan, kertas gitu, bungkus jajan itu suka dibuangin di samping kasur gitu. Nah ini nih teman-teman, aku tuh kepikiran pengen ngerubah posisi kamar aku ini ya. Aku tuh sebenarnya udah lama banget sih pengen ngerubah posisi kamar ini, pengen bener-bener ngerubah gitu ya teman-teman. Tapi ya selama ini tuh kayak mager gitu, kayak masih belum dapat posisi yang pas menurut aku. Jadinya ya udah deh, aku pakainya paling aku geser-geser cuman posisi kasurnya doang. Tapi kali ini tuh aku memang bener-bener pengen ngerubah ya teman-teman posisi kasur dan juga lemari ini. Ini tuh adalah lemarinya Pak suami ya teman-teman. Jadi ini tuh lemari udah nggak terlalu bagus ya teman-teman, di bagian belakangnya tuh juga udah copot gitu loh teman-teman untuk dindingnya. Tapi ya Pak suami tuh nggak mau kalau pakaiannya tuh disatuin sama pakaian aku di lemari yang warna merah yang di ruang serbaguna. Dia tuh lebih suka pakaiannya itu di sini gitu ya. Makanya ya udahlah gitu ya teman-teman, biarin aja lah gitu ya. Toh juga Pak suami yang minta gitu kan pakaiannya itu di sini. Jadi ya udah biarin aja. Jadi di lemari yang warna merah di depan itu kayak cuma pakaian aku, pakaiannya anak-anak gitu ya. Terus juga spray hordeng itu aku simpennya di situ. Mohon maaf kalau berisik ada suara ayam, karena itu ayam kejar-kejaran gitu loh teman-teman. Kayaknya ayamnya itu mau kawin ya, jadi kejar-kejaran gitu. Ayam betina itu dikejar-kejar sama ayam jantan dan itu manjat-manjat sampai ke atap-atap dapur teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya rada berisik. Nah di sini aku tuh lagi milih-milih nih teman-teman untuk posisi dari lemari gitu ya. Aku tuh sebenarnya ini bener-bener excited ya. Aku tuh sebenarnya takut juga diomelin sama Pak suami, karena memang Pak suami itu kadang suka pusing teman-teman ngelihat rumah itu tiba-tiba udah beda aja gitu ya teman-teman. Kadang itu udah berubah aja gitu ya. Kadang Pak suami itu suka ngomel. Jadi ya semoga lah ini tuh ntar nggak ngomel ya. Tapi ya teman-teman, pas aku pindahin posisi lemari dan juga tempat tidur ini, aku tuh malah kepikiran gini loh teman-teman. Masya Allah ternyata kayak gini tuh lebih lega gitu ya. Kenapa sih nggak dari dulu aja aku pindahin kayak gini gitu ya. Karena memang beneran deh ini tuh bener-bener lebih lega gitu teman-teman kelihatannya untuk si kamar aku ini. Kamar ini kan memang dia itu kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak pintar-pintar ngatur posisi barang-barangnya itu kayak beneran kelihatan sumpek gitu. Aku bilang ke Pak suami kalau misalnya nanti setelah dapur direnovasi gitu ya, udah udah dibagusin lah gitu dapurnya ya teman-teman. Aku tuh pengen banget untuk kamar ini kan dua nih ya, kamar aku yang di bagian depan. Ini tuh pengen aku buka teman-teman kamarnya. Jadi mau dijadiin satu. Karena memang niatnya di dapur itu pengen juga ada kamar gitu loh teman-teman, satu. Jadi yang depan ini ntar digabungin aja gitu ya, biar nggak terlalu sempit teman-teman. Jadi kayak lemari pakaian itu juga bisa masuk ke dalam sini. Cuman ya itu kayak masih kayak masih rencana sih teman-teman, belum tahu juga kepastiannya ntar itu gimana.
Nah, di sini aku gantungin untuk tempat untuk tempat aksesorisnya Pak suami kayak jam tangan gitu. Dan menurut aku posisinya seperti ini tuh udah pas ya teman-teman. Dan itu kalian jangan salfok sama si Twin. Dia itu lagi lagi melukis teman-teman tuh di dinding. Seperti itulah ya teman-teman kerjanya anak-anak. Kadang itu ya kayak dinding itu aku udah jaga-jaga banget biar nggak kotor gitu ya. Tapi apalah daya, kadang dicoret-coretin sama anak-anak. Nah, ini sampah dari kamar semua nih teman-teman. Kebayang ya sampahnya itu banyak banget. Jadi keuntungannya kalau misalnya kita itu udah bersih-bersih di area kamar, geser-geser gitu, kita itu jadi bisa ngeluarin semua sampah-sampah dan kotoran-kotoran yang ada ya teman-teman. Jadi kalau geser-geser kayak gini tuh bener-bener bikin kamar itu bener-bener bersih gitu ya teman-teman. Kayak sampah-sampahnya, debu-debunya, semuanya itu tuh bakalan bisa kita buangin semuanya. Mohon maaf ya teman-teman, itu untuk posisi spray ini tuh sebenarnya kebalik lagi karena tadi tuh pengen aku buka gitu, aku tuh jadi mager banget ngebukanya, kayak udah capek gitu ya. Jadi aku biarin aja lah gitu teman-teman, karena kan tadi awalnya kan nggak kebalik ya, cuman karena memang posisi dari kasurnya itu aku ubah ya, jadinya kebalik deh teman-teman itu spraynya. Tapi ya udahlah ya, udah kepasang juga, aku tuh udah capek banget pengen ngebongkar-bongkarin lagi. Jadi ya udahlah gitu ya, biarkan saja. Nah, di sini aku tuh lanjut nih teman-teman buat gantiin sarung bantal. Dan itu tuh aku lagi nelpon ya teman-teman. Itu tadi ada nggak Bang Ipar aku nelpon. Jadi aku sekalian ganti sarung bantal, sekalian juga ngomong gitu ya. Teman-teman, gimana nih menurut kalian penampakan dari kamar aku sekarang? Menurut aku sih berasa lebih lega dan lebih luas aja kelihatannya gitu ya. Ya walaupun sebenarnya mah ukuran kamar ini nggak luas-luas amat, tapi setidaknya yang kelihatan itu kayak lebih luas gitu ya posisi yang sekarang ini. Aku juga nanti tuh mau pindahin untuk rak kosmetik aku ya teman-teman, cuman nggak di video ini ya, di next video karena takutnya durasinya terlalu panjang, makanya aku nggak gabungin gitu videonya. Pokoknya kalian itu untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya teman-teman di subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari aku. Nah teman-teman, ini tuh si kakak iseng banget ya, dia itu minta dipakein sendal gitu ya teman-teman, jadinya ya aku pakein dulu sendal biar dia itu anteng juga, karena ya kalau misalnya anak-anak itu recok gitu ya teman-teman, aku nggak bakalan bisa ngerjain apa-apa gitu. Tapi barokallah sih kalau si Twin itu pinter ya teman-teman, mungkin karena dia tuh berdua ada temennya gitu, jadi kalau misalnya pas aku lagi beraktivitas kayak gini tuh mereka tuh jarang banget yang rusuh gitu. Nah itu aku minta tolong sama si Ade buat ngebawa sarung bantalnya itu keluar, dan alhamdulillah dia itu mau, alhamdulillah pinter banget, udah bisa disuruh-suruh gitu ya. Oke lanjut, di sini tuh aku mau susunin bantalnya. Kalau misalnya aku nyusun bantal itu nggak ada yang bagus-bagus banget, nggak ada yang harus ditata gimana-gimana ya teman-teman. Itu pasti selalu kayak gini karena percuma teman-teman, ntar aku tatain itu palingan nggak lama teman-teman, itu bakalan diacak-acak lagi sama anak-anak. Jelek banget ya kelihatannya, itu spraynya kebalik gini posisinya. Tapi karena aku udah capek banget, males banget buat ngebongkar, jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah seperti ini aja ya dulu teman-teman untuk penampakan di kamar ini. Alhamdulillah menurut aku sekarang tuh kayak berasa lebih lega dan juga kayak berasa punya kamar baru. Ya walaupun kamar ini tuh belum jadi dicat ya teman-teman karena memang keterbatasan budget. Insya Allah dan ntar kalau habis lebaran ada budgetnya lagi baru dicat ya. Karena kan aku pengen banget ngecat kamar ini tuh jadi nuansanya itu putih ya. Cuman ya gitu deh, belum kesampaian. Nah alhamdulillah nih teman-teman, untuk geser-geser di area kamar ini udah beres, lemarinya juga udah beda posisinya, terus juga kamar ini tuh udah bersih ya teman-teman. Tadi aku sempat pel juga sedikit, cuman gak aku record karena takut durasinya terlalu panjang dan terlalu kelamaan. Oke, di sini aku lanjutin buat ngejemurin kasur ya teman-teman. Nah ini kasurnya itu setiap hari ya aku jemurin teman-teman. Jadi kalian tuh jangan heran kalau misalnya ngeliat aku setiap hari kok ngejemur kasur, karena semakin kasur ini tuh dijemur semakin enak buat dipakai tidur ya teman-teman. Jadi ini tuh aku setiap hari ya. Pokoknya kalau misalnya cuaca itu panas gitu, aku kayak ngerasa rugi banget kalau misalnya nggak aku jemurin ya ini tuh kasur-kasurnya semua. Dan aku lanjutin buat aku itu bersih-bersih di area ruang serbaguna ya, nyapu-nyapu sih teman-teman, karena kan tadi itu dari kamar itu udah nyapu-nyapu gitu ya. Dan aku tuh kalau misalnya nggak diterusin nyapu-nyapu kan nggak mungkin ya, itu sampahnya itu udah banyak banget yang aku tumpukin tadi, sampah yang dari kamar gitu.
Nah ini juga aku bersih-bersihin yang di bawah lemari ya teman-teman. Alhamdulillah sih kalau di bawah lemari ini tuh nggak terlalu banyak sampah-sampahnya. Palingan itu ada 1 atau 2 yang mainannya anak-anak gitu ya teman-teman, yang ada di bawah lemari gitu. Itu kalian bisa lihat sendiri ya, di luar itu cuacanya itu lagi bener-bener cetar teman-teman, makanya itu kelihatan silau banget gitu ya. Dan itu bener-bener ya kayak panas banget gitu loh teman-teman cuaca di sini tuh. Sampai Pak suami kemarin tuh ngebecandain aku, katanya itu ya udah kamu rajin-rajin aja ngonten, ntar kalau misalnya gajian bisa beli AC katanya gitu. Biar kalau mau tidur tuh enak gitu ya. Ya ampun, aku bilang aku bahkan gak kepikiran buat beli AC gitu ya. Aku pengen dulu fokus buat memperbaiki rumah ini. Kalau misalnya rumah ini tuh udah aman, udah nyaman, ntar ya baru deh AC itu aku pikirin, aku bilang. Tapi kata Pak suami nggak apa-apa dong beli AC, kan juga itu buat kenyamanan kalian tidur siang katanya. Ya ampun Pak suami, kalau misalnya ada rezekinya siapa juga yang nggak mau ya teman-teman. Nah di sini aku lanjutin ya, hanya punya itu sampai ke teras supaya semuanya itu benar-benar bersih. Dan di sini aku mau akhiri aja ya teman-teman, video aku cukup sampai di sini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.